Oke, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Sehat semuanya. Oke, baik. Semua sudah sarapan ya? Sudah makan pagi. Gitu. Kalau saudara belum sarapan, setelah ini saya ajak saudara sarapan. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya mengajak kita dulu untuk berdoa ya. Mari kita. Oke, baik saudara-saudara, saya mau tanya kepada kita semua, apakah kita pernah mendengarkan istilah hermeneutika? Pernah ya? Pernah mendengarkan istilah hermeneutika. Tapi hermeneutika yang akan kita pelajari hari ini adalah hermeneutika dasar. Hermeneutika dasar. Nah, saudara, kira-kira apa yang saudara pahami mengenai hermeneutika? Apa? Atau saya mau bertanya kepada saudara pertanyaan yang kedua. Hermeneutika itu sebenarnya adalah ilmu penafsiran ya, ilmu penafsiran kan gitu ya, menafsirkan. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya kepada saudara, sejak kapan seseorang itu mulai menafsirkan? Nah, kira-kira apa jawaban Anda? Kalau menurut Pak Musa, sejak kapan seseorang mulai menafsirkan? Bagaimana? Meneliti lama teks dulu Pak. Ya, silakan. Singkat saja ya. Kapan seorang mulai menafsirkan? Saya mulai paham mekanisme dalam hermeneutiknya. Jadi saya paham karena mulai waktunya, kapan, di mana masanya, itu mulai tafsirkan di situ. Oke, baik ya. Kalau sudah memahami ya. Nah, kalau yang saya maksud ini kapan kita mulai bisa menafsirkan? Apakah pada waktu kita sudah dewasa, pada waktu kita masih kanak-kanak, atau mungkin remaja, atau bagaimana? Kalau menurut Enita, bagaimana? Sejak kapan seorang mulai bisa menafsirkan? Mulai Ya. Mungkin dari lahir. Dari lahir ya? Oke, dari lahir. Oke. Saya setuju ya, kalau misalnya kan seseorang itu mulai menafsirkan itu dari lahir. Roy Pizuk juga sudah bisa merasakan ya, sudah bisa merasakan bahwa dia dalam keadaan tertolak. Nah, jadi hermeneutika itu kemampuan seorang untuk menafsirkan, memikirkan itu dimulai dari sejak sebenarnya pada waktu dia di dalam kandungan juga sudah dimulai ya kan gitu ya. Nanti baru kemudian setelah dia lahir, maka orang tuanya akan memperkenalkan. Nah, ini apa yang saudara pikirkan mengenai gambar ini? Dia sedang apa ini? Dia sedang berpikir ya. Dia sedang berpikir dan mungkin dia juga karena ada tanda tanya itu dia sedang mengalami kebingungan, betul ya? Mengalami kebingungan. Nah, kenapa dia mengalami kebingungan? Karena ternyata kalau kita belajar hermeneutika itu adalah merupakan satu ilmu yang menafsirkan, tapi kita juga harus ditolong ya. Kita harus ditolong bagaimana caranya kita menafsirkan. Kenapa? Karena kalau nanti kita belajar hermeneutika, kita akan berhadapan dengan yang namanya prinsip-prinsip hermeneutika. Oke, prinsip-prinsip hermeneutika. Nah, oke, kita coba lagi belajar selanjutnya. Nah, mengapa hermeneutika itu penting? Mengapa penafsiran itu penting? Nah, penafsiran itu penting karena apa? Karena ada 3 hal. Yang pertama, supaya kita bisa memahami kebenaran Alkitab, betul ya? Memahami kebenaran Alkitab dengan tepat. Misalkan kalau di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 ya. Saudara coba perhatikan di situ Kolose pasal 1 ayat 15. Di situ ada kata sulung. Ya. Ada kata sulung. Misalnya apa? Apa yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya bagaimana? Kalau saya dari hermeneutika dasar tadi ada 2 hal saja. Hermeneutika dasar memiliki 2 hal penting menurut saya. Yang pertama observasi, berbicara tentang menemukan kedalaman teks. Kemudian yang kedua interpretasi, berbicara tentang menemukan makna teks. Oke, observasi dan kemudian interpretasi ya. Itu kesimpulannya ya. Menemukan apa tadi? Menemukan kedalaman teks ya, menemukan termasuk juga menganalisa kata dan sebagainya, tapi kemudian menginterpretasi ya, menjelaskan maknanya. Oke, sekarang kalau dari Enita, bagaimana kira-kira? Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu bahwa seseorang itu bisa menafsirkan sedari di dalam kandungan dan di dalam penafsiran itu mengapa penafsiran ini juga penting, yaitu yang pertama itu kita dapat memahami dan mengajarkan Alkitab itu secara benar terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kita dapat melakukan observasi, berusaha untuk mencari dalam Alkitab itu. Yang ketiga yaitu interpretasi,
yaitu memahami makna dari teks itu sendiri. Oke, baik. Jadi penafsiran itu penting ya. Penafsiran penting. Kalau misalnya kita kaitkan penafsiran dengan perasaan cinta kita ya, gitu ya. Jadi saya bisa tahu nih, dan Romo bisa tahu nih, bagaimana si A itu ada hati nggak dengan saya gitu ya. Nah, kita bisa tahu kenapa? Karena kita bisa menafsirkan dari gerak-geriknya kan gitu ya. Mungkin dia sudah ada kasih surat seperti itu. Oke, saudara-saudara, terima kasih ya. Nah, saya berterima kasih jawaban-jawaban saudara semua, jawaban-jawaban yang luar biasa. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya.